Hai Laundryverse Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua luar biasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, nah hari ini kita akan sharing gimana konsep atau sistem yang kita terapkan beberapa waktu yang lalu. Saya sharing tentang bongkar strategi laundry lebaran buka. Kesempatan yang lalu kita juga Zoom meeting bersama teman-teman mitra kita, Zoom meeting eksklusif bersama teman-teman mitra, puluhan mitra, lebih dari 30 mitra dari 70-an mitra Apik Management. Kita sharing bagaimana membangun bisnis laundry pada waktu lebaran buka. Jadi beberapa hal yang memang ditanyakan termasuk masalah bagaimana dengan karyawan Pak, bagaimana dengan harga jual, kalau pelanggan komplain gimana dan sebagainya. Sudah membahas semuanya di sana. Nah, kali ini kita akan mereview satu persatu apa aja yang sudah terjadi pada waktu kita musim libur lebaran kemarin. Kebetulan Apik Laundry menyatakan libur secara manajemen. Kalau untuk manajemen sendiri tanggal 30 sampai tanggal 8 Mei sudah libur. Sedangkan untuk Apik Laundry sendiri 30 April sampai tanggal 7 Mei kita liburkan untuk tim Apik Laundry. Seperti di video sebelumnya yang pernah kita bahas tentang laundry lebaran buka, kita menyampaikan bahwa teman-teman yang pengen masuk di libur lebaran tanggal 30 April hingga 8 Mei silahkan masuk. Ternyata banyak banget. Puji Tuhan, kita bersyukur, alhamdulillah teman-teman banyak yang merespon, saya mau Pak, saya mau Pak. Saya nggak mudik Pak, saya mudiknya setelah lebaran karena ada karyawan kita yang non muslim juga, jadi nggak mudik dan sebagainya. Oke, akhirnya kita tetapkan seperti konsep yang kemarin. Atur dulu timnya ada siapa, perharinya siapa aja. Saya ingetin kembali bahwa harga Apik Laundry H-1 sebelum lebaran kita harganya sudah 40.000 per kilogram untuk 8 jam selesai. Terus paket yang kedua adalah paket 1 hari selesai, itu harganya 30.000 per kilogram. Oke ya, menarik? Menarik. Berhasil? Berhasil banget teman-teman. Nah, saya mengingatkan kembali teman-teman bahwa kita libur full, teman-teman yang pas libur lebaran itu tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei kita memang bagi hasil 40% untuk teman-teman, 60% untuk perusahaan. Kita coba dengan tim yang baru karena tim-tim yang lama seperti Mas Andi, Mas Arul dan teman-teman yang lama minta libur dan pulang kampung. Nah, ini adalah tim baru. Kita akan set up seperti apa, apakah berhasil atau tidak. Nah, ternyata membludaknya seperti prediksi kita. H-1 hingga H+4 ini masih gede banget cuciannya. Seberapa banyak cucian pada waktu kita naikin harga 40.000? Banyak banget teman-teman. Jadi kita semakin membludak pada waktu hari pertama dan hari kedua kita tutup karena hari pertama itu hari pas sholat id dan hari kedua kita masih tutup karena teman-teman mau silaturahmi. Tapi hari ketiga, lebaran hari ketiga kita buka dan boom, membludak banget. Cucian per hari pada waktu jam 3 sore sudah menunjukkan 300 kilo dan piecesnya 111 pieces. Tinggal dihitung aja, dikalikan. Oke? Sip. Akhirnya kita bagi hasilnya adalah 40%-nya berapa teman-teman? Kita tinggal hitung aja. Ya, hampir 900 ribuan lah dengan 7 orang yang masuk hari itu. Hampir 900 ribuan per hari per orang. Menarik kan? Luar biasa. Oke, itulah kalau timnya bisa solid, konsepnya bisa dijelaskan, dan seperti konsep yang lainnya bahwa Apik Laundry sudah melaksanakan konsep seperti ini dari 2016. Tetap banyak yang bilang bahwa kemahalan Pak, 40.000, 30.000 kemahalan. Stop bilang mahal. Suka denger komen gini nggak saat belanja? Mahal banget sih bang? Atau kemahalan. Saya dulu juga pernah bilang mahal ke pedagang, sampai guru saya bilang bukan harga yang mahal tapi uangmu yang kurang. Jelek banget. Sejak saat itu saya nggak mau lagi bilang mahal. Ya, saya akan bercerita lagi dan saya menekankan kembali bahwa harga 40.000 itu karena kita pengen membuat agar pelanggan tidak terlalu banyak yang masuk. Terus yang kedua, yang paling penting dari semuanya adalah bahwa kita ingin menjaga kualitas dari hasil yang kita kerjakan. Jadi kita nggak pengen buru-buru. Jangan sampai kita harganya mohon maaf 15.000 per kilo, cucian sehari bisa seton, tapi kita nggak bisa mengerjakan. Apalagi mesin produksi kita nggak mampu untuk mengatasi itu. Apalagi timnya nggak masuk sesuai dengan kapasitas yang ada. Nah, itu akhirnya blunder dan saya pernah mengalaminya teman. Makanya ada angka yang ideal adalah 40.000. Dikala pelanggan sudah mulai nggak terlalu banyak, tim kita sudah mulai banyak yang masuk,
mulai diturunkan kembali. Bahkan mungkin kita akan evaluasi untuk membalikkan ke harga normal. Itu kuncinya. Nah, siapa yang buka pada waktu lebaran teman-teman? Boleh ceritakan pengalaman di komen di bawah ini yang buka pada waktu lebaran seperti apa suka dukanya. Saya akan bercerita kembali pada waktu lebaran kemarin saya dapat kunjungan dari teman-teman dari luar kota, ada yang dari Bali, ada yang dari Manado, ada yang dari Malang, ada yang dari Medan datang ke sini untuk melihat-lihat laundry. Sekaligus kita karena saya juga lagi kosong dan pengen silaturahmi, akhirnya saya jalan-jalan keliling-keliling ke teman-teman yang lagi buka karena teman-teman yang dari daerah ini para pengusaha laundry juga pengen main-main. Ya sudah saya ajak keluarga, kita kulineran dulu yuk di mana dan sebagainya. Nah, kebetulan kita ke Serpong. Kita saat itu main ke showroomnya Mytek, showroomnya LG. Kita main-main. Setelah dari showroomnya LG Mytek, kita jalan-jalan, kita mampir ke Zoom Laundry. Suatu saat kita akan review secara detail bagaimana perjalanan Zoom Laundry menjadi laundry terbesar, salah satu laundry terbesar di Serpong dengan 10 set mesin. Dan beliau bercerita pada waktu itu dengan mesin Mytek MLG 22, 10 set yang beliau bangun itu omset per hari hampir 10 juta. Menarik ya? Baru 3 bulan buka loh ya. Pas lebaran itu mas, benar pas lebaran. Tapi pas hari biasa dia bisa 4 juta sehari. Nggak masuk akal, datang sendiri, main ke sana biar tahu bahwa dengan 10 mesin dia bisa mengerjakan berapa load per hari. Sebagai pengusaha dengan mesin yang ada 10, akhirnya ya kita harus kreatif. Kalau kita nggak bisa full service, kita nggak bisa melayani semuanya, bikinlah self service, bikinlah cuci lipat. Nggak harus semuanya disetrika. Toh cuci lipat dengan konsep mesin yang komersial seperti ini, cuci lipat pun serapi seperti disetrika. Serapi seperti disetrika. Licin. Nih kaos saya aja nggak disetrika, cuman cuci lipat. Kita datang lagi ke laundry yang lain, ke Wet Clean Laundry punyanya ELS, ada Mas Nara, Pak Anwar Sadat di sana. Itu juga di laundry tersebut. Itu juga menarik, konsepnya juga eye catching banget lah. Pakai mesin Electrolux itu juga bagus dan rame karena di situ self service banyak terkenalnya. Itu juga rame. Apalagi laundry-laundry yang lain, terutama mitra-mitra kita yang sudah sharing. Omah Laundry Solo, King Laundry di mana? Muara Bungo Jambi. Apalagi kemarin ya, Jawara Laundry, Resikwangi, LDR Laundry yang saya pakai ini, yang di Pejaten dan sebagainya, yang sudah sharing ke kita buka mas, kita nggak buka. Nah, yang menarik dan ini yang biasanya jadi happy problem. Selain kita overload, happy problemnya apa teman-teman? Happy problemnya adalah karyawannya nggak ada. Kita sering melihat dan saya sudah mengingatkan kemarin bahwa kita bisa menerapkan konsep bagi hasil, kita bisa naikin harga, kita bisa panen dan sebagainya. Tapi kalau pegawai nggak ada, nggak bisa jalan juga, ya gitu ya. Nah itu yang dialami oleh apa? DNM Laundry di Bekasi dan Ozaze Laundry Bekasi juga. Kemarin ngeluh, Pak Api, pegawai saya tiba-tiba pulang habis dapat THR pulang Pak. Terus ada lagi, Pak Api cari tukang setrika susah ya. Nah inilah yang terjadi teman-teman. Saya lihat juga di grup-grup komunitas laundry, asosiasi laundry, terus ILI, terus apa lagi itu ya, komunitas-komunitas laundry yang lainnya kita lihat juga banyak yang mencari pegawai laundry. Ternyata momok yang paling menakutkan tetap ada di pegawai laundry, SDM. SDM itu untuk apa sih? Untuk nyuciin baju, untuk terima, dan juga setrika yang paling susah. Nah makanya kenapa saya selalu berbicara tentang ayolah siapkan mesin yang mumpuni, biar kalau kita nggak mampu untuk setrika, paling tidak kita bisa cuci lipat aja. Tinggal meyakinkan ke masyarakat bahwa cuci lipat itu serapi seperti disetrika. Padahal profitnya, marginnya jauh lebih besar dibanding laundry cuci setrika. Itulah yang memang harus kita siapkan dari sekarang. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke Apik Laundry. Jadi Apik Laundry kemarin kita sudah punya mesin di atas. Jadi lantai 2 itu adalah full untuk operasional produksi, mesin cuci, mesin pengering, mesin untuk drying, untuk wet cleaning, baju-baju khusus, perlakuan khusus, dan juga setrika dan packaging ada di atas semua. Jadi di bawah itu khusus untuk kasir sama storage. Karena kita sekarang di Kebagusan, kita membangun kantor baru di sampingnya Apik Laundry persis, masih lingkup kita. Jadi Apik Laundry udah setahunan ini kita pusatnya berubah, masih di Kebagusan Raya, tapi agak geser dikit lah 300 meter dari tempat lama. Saya akan bercerita tentang Apik Laundry. Di sampingnya sekarang sudah ada kantor untuk Apik Manajemen. Jadi para tamu
tamu-tamu yang dari luar kota, baik dari luar negeri juga banyak yang datang ke sini untuk berdiskusi tentang bisnis laundry. Silahkan teman-teman kalau mau main janjian aja. Silahkan teman-teman DM aja ya. Nomor telepon saya ada di profile, ada di deskripsi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu kontak saya, ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Itu ada semua. Kontak DM Instagram atau kontak di WA-nya Apik Primadia. Kalau mau ngambil paket manajemen di tempatnya Apik Manajemen itu dapatnya apa aja? Mesin komersial itu seperti apa sih? Mesin rumahan itu seperti apa? Kita display semuanya di Apik Manajemen, di kebagusan kantornya. Tinggal lihat di sini ya, petanya ada di sini ya, petanya tinggal klik aja, petanya ada di bawah ini. Jadi Google Maps langsung di Apik Manajemen. Nah, kita lagi mendisplay di situ ada dua mesin Giant Max, LG Giant Max komersial sama LG Titan. Terus yang sebelahnya lagi itu mesin MLG dari Mytek, MLG 22, 2 stack. Terus banyak yang nanya, kenapa kok LG sama Mytek aja sih Mas Apik atau Pak Apik? Ya, kebetulan beliau-beliau ini yang support kita. Kalau teman-teman mesin yang lain mau support silahkan. Kita tinggal taruh, ada space-nya, aman. Kalau ada produk mau endorse, boleh. Awalnya hanya untuk display, tapi karena overload 300 kilo sehari dengan 110 pieces, hampir 100-an pieces tiap hari, kita overload banget teman-teman. Mesin yang di display akhirnya kita pakai. Oh ya, saya lupa tadi mau jelasin bahwa di Zoom Laundry itu harganya 40.000 juga teman-teman. Tapi per 5 kilo atau per load. Sedangkan di Apik Laundry 40.000 per kilo. Yang keren itu adalah laundrynya Mas Yogi. King Laundry Muara Bungo yang baru berapa bulan yang ada di YouTube saya yang di sini, itu harganya 35.000 per kilo dan membludak. Revenue-nya lagi luar biasa itu. Kalau lihat di Instagram story saya, beliau lagi ngasih kesaksian bahwa dia lagi membludak banget dan eksponensial banget untuk omsetnya. Itu luar biasa. Oke teman-teman, jadi itulah sharing dari saya dan saya mau menyimpulkan yang pertama adalah kita harus tahu dan paham siapa market kita. Terus yang kedua, kita akan buka jam berapa sampai jam berapa. Itu penting loh. Jadi kita akan menghitung kapasitas produksi itu dari waktu. Jam kerja kita berapa lama, timnya ada berapa banyak. Terus yang ketiga adalah mesinnya ada berapa banyak. Jadi kalau timpang salah satu ya nggak akan selesai juga. Jadi kita harus menghitung salah satu dari itu. Terus yang berikutnya adalah kita dengan harga jual 40.000 kalau dirasa terlalu tinggi dan pelanggan nggak ada yang sudah mau, nggak ada yang mau datang maksudnya, berarti ada berapa kemungkinan. Yang pertama mungkin laundry lain sudah banyak yang buka. Selain pelanggan sudah nggak mau kemahalan ini harga, tapi bisa jadi laundry sudah mulai banyak yang buka. Bisa jadi kualitas kita masih belum terbukti. Jadi kita memang harus membuktikan kualitas kita. Dari layanan aja udah penting. Ada komplain? Ada teman-teman. Jadi karena terlalu pengen cepet mengerjakan, kadang di sisi yang lain teman-teman pengen omset gede deh, mau bagi hasil kok. Nah, biasanya yang paling bermasalah adalah mereka tidak memperhatikan kualitas. Akhirnya quality controlnya terlepas. Akhirnya apa? Pelanggan komplain, baju ketuker, baju hilang, dan sebagainya. Tapi sebagai jasa laundry, kita harus apa? Kita harus menghadapi semua. Kita harus pertanggungjawabkan semuanya. Tidak semuanya mulus. Jadi kita pertanggungjawabkan, kita bilang ke pelanggan, kita minta maaf bahwa prosesnya seperti ini, kita akan mengganti, kita akan mengecek, dan sebagainya. Sama seperti kita melayani pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi kita harus optimal ya. Jangan sampai kita cuma di komplain sebentar aja, kita langsung drop. Nggak mau jawab ini, nggak mau jawab itu, dan sebagainya. Demikian sharing dari saya. Sepertinya cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ini atau DM Instagram saya atau Apik Manajemen di bawah ini, semuanya lengkap. Oke, Apik Primadia untuk diri. Bye bye.